Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu cerita dengan judul Mes Angker di daerah Cimahi. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian, supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini dengan nyaman. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Sebut saja nama saya Robin. Pada tahun 2014, saya bekerja di salah satu perusahaan agensi. Perusahaan ini bisa dibilang baru dan hanya mempunyai kantor di wilayah Jakarta saja. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan ingin mengembangkan sayapnya dengan mendirikan berbagai cabang di beberapa wilayah. Pada tahun 2017, akhirnya perusahaan merealisasikan niatnya dengan mendirikan salah satu kantor perwakilan di wilayah Cimahi. Waktu itu saya berangkat untuk survei dan memetakan ruang lingkup kerja. Nampak kantor itu berbatasan dengan wilayah Cimahi dan Bandung. Namun, kantor tersebut tidak berada di pinggir jalan raya utama. Harus masuk lagi ke dalam perumahan yang terdapat rumah-rumah yang cukup besar. Nah, di dalam perumahan tersebut tampak ada sebuah bangunan yang arsitekturnya tampak klasik, bahkan bisa dibilang seperti rumah peninggalan zaman Belanda. Rumah itu bertingkat 2 dengan halaman yang cukup luas. Di belakang bangunan tersebut terdapat bangunan kecil yang nantinya akan digunakan sebagai mes. Dan nantinya saya juga akan tinggal di situ. Saat survei ini, saya bertemu dengan salah satu orang yang nantinya akan menjabat sebagai security di sana. Sebut saja namanya Pak Asep. Pak Asep ini adalah asli orang Cimahi. Dia tinggal tidak jauh dari kantor tersebut. Pak Asep dengan saya waktu itu berbincang-bincang perihal lokasi tersebut. "Mas Robin, nanti di mes tinggal sama siapa?" tanya Pak Asep waktu itu kepada saya. "Ada orang kantor dari Jakarta, Pak, namanya Pian. Nanti dia dan saya yang akan menginap di mes. Soalnya kalau yang lain kan hampir rata-rata karyawan yang baru masuk semua. Mereka diambil asli dari orang Bandung dan Cimahi. Jadi kemungkinan besar mereka tidak menginap di mes. Jadi hanya saya dan Pian saja," ucap saya waktu itu kepada Pak Asep. Hingga pada minggu siang di pertengahan tahun 2017, saya dengan ransel besar berisi pakaian dan segala perlengkapan sampai juga di Cimahi untuk mulai bekerja pada Senin esoknya. Pak Asep menyambut saya di kantor dengan senyumannya. Dia sendiri menungguku sejak pagi, katanya. Harusnya waktu itu saya datang bersama Pian. Tapi pada detik-detik terakhir, dia memutuskan untuk berangkat Senin pagi dari Jakarta karena ada keperluan mendadak. Karena waktu itu akhirnya saya berangkat sendirian. Jadi sedikit gambaran tentang bangunan kantor ini. Lantai bawah berisi beberapa ruang besar. Di sini ada resepsionis, ruang rapat kecil, ruang pimpinan cabang, dan beberapa ruangan lainnya. Di lantai atas terdapat ruangan pertemuan yang lebih besar. Beberapa ruangan yang diperuntukkan bagi proyek manajemen. Akulah orang yang diberi tanggung jawab untuk menangani tersebut. Ruangku letaknya di sudut belakang, bersebelahan dengan gudang kecil yang isinya belum banyak. Untuk menuju ke sana, harus melewati beberapa ruangan lainnya, termasuk ruangan pertemuan tadi. Nah, begitulah gambaran singkat bangunan utamanya. Sedangkan bangunan atau rumah kecil di belakang kantor tersebut atau mes tempat tinggal saya, bentuknya rumah tidak bertingkat, rumah biasa dengan 3 kamar di dalamnya. Tapi begitulah, sejak pertama kali menginjakan kaki di kantor ini, isi pikiranku langsung melanglang buana ke puluhan tahun ke belakang. Suasana bangunan rumah ini sangat zaman dulu.
Mungkin karena bentuknya menunjukkan seperti itu. Selain itu, aku juga merasakan ada yang aneh. Perasaan yang tidak biasa dan sulit untuk dijelaskan. Di sini beberapa kali aku merasakan seperti ada yang memperhatikan. Entah siapa. Tapi meninggalkan itu semua, lingkungan rumah dan perumahan di sini terlihat sangat nyaman untuk dijadikan kantor dibanding waktu tinggal di Jakarta. Hari Minggu itu aku habiskan berbincang dengan Pak Asep. Banyak pembicaraan seputar pekerjaan, kehidupan, sampai urusan keluarga. Mas Robin, nanti malam saya izin pulang ya. Semalam kan saya sudah nginap di sini. Tiba-tiba Pak Asep bilang seperti itu. Tenang, di sini aman kok. Kalau malam keamanan dipegang oleh security kompleks ini. Saya kenal semua kok. Jadi Mas Robin gak usah khawatir masalah keamanan. Oh iya Pak, silakan. Tapi kalau bisa pulangnya malam saja Pak. Sekalian temenin saya ngopi-ngopi dulu Pak. Aku benar-benar lupa kalau Pak Asep tentunya harus pulang ke rumahnya. Aku pikir dia akan menginap di sini. Ya bisa dibilang aku ini sebenarnya agak penakut. Dan susah tidur di tempat baru seperti ini. Kalau tahu begini, mungkin saya akan berangkat Senin pagi bersama Pian. Malamnya, Pak Asep menunaikan janjinya. Menemani saya sampai hampir pukul 10 malam. Sebenarnya di dalam hati waktu itu saya berharap Pak Asep mau menginap di sini. Tapi apa daya waktu itu saya tidak berani untuk meminta seperti itu. Dan benar seperti itu, mendekati pukul 10 malam, Pak Asep mulai pamit untuk pulang. Tenang ya Mas, security di sini patroli terus kok. Kalau ada apa-apa, telepon saya aja langsung. Begitu kata Pak Asep sebelum pulang. Namun tetap saja, waktu itu saya tidak bisa benar-benar tenang. Ya namanya di tempat baru, dengan suasana seperti itu. Bayangkan sendirian, aku harus menempati di sebuah mes yang baru. Dengan suasana yang sangat sepi. Di lahan luas yang di atasnya berdiri 2 bangunan. Di rumah yang tidak terlalu besar ini aku hanya seorang diri. Di ruang tengah sambil menonton televisi. Biasanya pukul 10 saya pasti sudah tertidur lelap. Tapi malam ini berbeda. Saya sama sekali belum merasakan kantuk. Mata terus memperhatikan layar TV. Sampai suatu ketika sesuatu mulai terjadi. Ada sekelebat bayangan bergerak di depan rumah. Aku melihatnya dari balik tirai jendela. Seperti ada orang yang melintas dari kanan ke kiri. Tapi tidak bersuara sama sekali. Tentu saja, saya jadi penasaran. Waktu itu saya mulai berjalan mendekat ke arah jendela. Lalu, kubuka tirainya. Namun saat kulihat, tak ada siapa-siapa di luar. Sepi dan kosong. Terangnya lampu terus kulihat untuk memastikan suasana di luar sana. Aku hanya melihat bagian belakang bangunan besar yang ada di depan rumah. Bangunan besar yang berfungsi sebagai kantor tempatku bekerja. Itu pun tampak kosong. Kalau tidak ada siapa-siapa, lalu bayangan siapa tadi yang lewat? Tiba-tiba, waktu itu saya langsung merinding. Saya lalu mematikan lampu tengah dan memaksa kembali duduk di tempat semula. Setelah itu, sejenak pikiran teralihkan dengan menonton acara televisi. Tapi tenang sebentar karena lagi-lagi aku melihat ada bayangan hitam. Kali ini lebih jelas. Bayangan yang terpampang pada tirai cukup untuk memastikan kalau itu adalah bayangan manusia. Dia berdiri diam seperti sengaja untuk mengintipku tepat di depan jendela. Pak Asep. Pak Asep, sengaja aku memanggilnya seperti itu karena aku pikir itu Pak Asep. Setelah beberapa saat, aku coba diam dan memperhatikan, namun tak ada jawaban.
bayangan itu masih saja terus berdiri dan tidak bergerak. Melihat itu, aku langsung bangkit dari duduk dan mendekat ke arah jendela. Sempat ada keraguan sebelum akhirnya aku membuka tirai. Rasa penasaran yang memaksa semuanya. Dan saat aku lihat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Bayangan hitam itu tiba-tiba hilang. Hanya ada pemandangan kosong di halaman depan rumah yang langsung berbatasan dengan kantor tersebut. Aku terus memperhatikan sekeliling. Benar-benar sepi. Aku lalu tutup tirai jendela tersebut. Pada detik inilah aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini dan lingkungan di kantor ini. Aku coba duduk sambil menonton televisi. Beberapa menit sebelum pukul 12 malam, aku memutuskan untuk masuk ke kamar. Bukan karena rasa takut, tapi karena semakin malam rasanya ada hal yang semakin aneh. Ada hal yang janggal. Udara Cimahi yang cukup dingin menjadi semakin dingin. Aku sendirian di dalam rumah di belakang kantor. Rasa kantuk belum juga datang. Aku lalu terbujur kaku berselimut sebatas dada. Berharap semoga tak ada kejadian apa-apa. Waktu terus bergulir, menit berganti menit perlahan melewati tengah malam. Sesekali aku coba mengalihkan pikiran dengan membuka ponsel. Berselancar memperhatikan media sosial. Tapi hanya sebentar. Setelah aku kembali tersadar kalau sedang berada di suatu situasi yang sedang menggugah nyali. Suasananya sangat sepi. Hanya sesekali terdengar suara mesin kendaraan yang melintas di jalan di depan kantor. Itu pun hanya terdengar karena jaraknya cukup jauh. Selebihnya tak ada suara lain. Di dekat bangunan mes ini ada sebuah pohon besar yang berdiri. Sesekali angin malam menimbulkan goyangan pada daun dan membuat suara yang cukup bising. Tapi lamunanku waktu itu berhenti ketika mataku menangkap ada pergerakan pada celah di bawah pintu kamar. Lampu di ruang tengah yang tadinya sebelum aku masuk kamar aku nyalakan, ternyata malah menjadi salah satu faktor pemberi keseraman berikutnya. Dari celah di bawah pintu, aku melihat ada sekelebat bayangan yang bergerak dari depan ke belakang. Kemudian sebaliknya, pergerakan yang tentunya mendadak seperti ada seseorang yang berjalan di ruang tengah. Siapa itu? Aku tak berani waktu itu untuk membuka pintu dan mencari tahu siapa di balik pintu tersebut. Tak ada suara sedikit pun. Bahkan suara langkah pun tidak terdengar. Tapi bayangan itu terus saja mondar-mandir di ruang tengah. Yang sungguh membuat ketakutan. Ketika kalau bayangan itu tiba-tiba berhenti di depan pintu dan tidak bergerak. Dan ternyata apa yang aku takutkan itu benar-benar terjadi. Bayangan itu tiba-tiba berhenti tepat di depan pintu kamar. Seakan seperti menunggu di depan pintu. Aku langsung menarik selimut sampai wajah. Hanya menyisakan kedua mata untuk terus memperhatikan situasi. Kejanggalan seram ini terus berlanjut hingga lewat pukul 1. Bayangan itu dari diam mulai bergerak kembali tanpa suara. Sementara aku hanya bisa memperhatikan sambil berharap semua itu hilang dan aku bisa cepat-cepat tertidur. Tapi ternyata harapan tidak seperti kenyataan. Ketika aku melihat kembali ke arah pintu, gagang pintu kamar itu perlahan bergerak sendiri. Seperti ada yang mencoba membuka pintu dari luar. Entah waktu itu aku lupa atau tidak sudah mengunci pintu atau belum. Pikiranku mulai takut. Bahkan semakin kalut ketika gagang pintu itu mulai bergerak-gerak. Cukup lama hal itu terjadi, sekitar beberapa menit. Tapi pintu masih terus dalam keadaan tertutup. Hingga akhirnya yang sangat
aku takutkan terjadi. Pintu akhirnya mulai terbuka meski perlahan. Keringat dingin mulai mengucur jatuh dari ubun-ubun kepala. Dada sesak karena napas yang tersenggak ketakutan. Sementara pintu terus bergerak terbuka. Sentimeter demi sentimeter terus bergerak. Lampu ruang tengah masih menyala terang, menjelma menjadi garis cahaya yang masuk ke dalam kamar. Karena pintu terbuka mulai membuat celah. Aku menarik badan hingga akhirnya jadi berposisi duduk di pojok tempat tidur. Masih berselimut, masih terus memperhatikan semuanya. Entah beberapa detik akhirnya, aku dapat melihat sosok yang sedari tadi membuka pintu. Kamar dalam keadaan gelap, sementara lampu ruang tengah menyala terang. Hal ini membuat pandanganku menjadi silau. Alhasil hanya dapat melihat sosok seram itu dengan bentuk siluet bayangan hitam. Sosok seram itu berdiri, mendorong pintu kamar membuka lebar-lebar. Sosoknya berbentuk laki-laki. Aku sama sekali tidak bisa melihat wajahnya karena cahaya terang dari ruang tengah itu membuat aku silau dan hanya tampak seperti bayangan hitam saja. Dia berdiri diam seperti memperhatikan ketika pintu benar-benar sudah terbuka lebar. Siapa ini? Mau apa dia? Itu semua ada di pikiranku, namun seakan mulut ini terkunci. Jantung seperti berhenti berdetak. Rasanya sulit untuk bernapas. Dadaku pun terasa sangat sesak. Semua semakin menjadi ketika dia mulai bergerak. Bergerak dan masuk ke dalam kamar. Mendekati aku yang berada di ambang batas kesadaran. Sosok seram itu mulai bergerak melayang perlahan dan terus mendekat. Hingga jarak kami hanya menyisakan beberapa langkah saja. Aku masih melihat sosok itu berbentuk bayangan hitam. Di ambang batas kesadaran ketakutan mulai menyeruak memenuhi pikiran. Aku terus mengikuti pergerakannya. Sampai akhirnya dia berhenti tepat di samping tempat tidur. Beberapa detik kemudian, suasana menjadi hening. Namun tampak semakin mencekam ketika aku mendengar suara geraman tertahan. Sosok itu seperti menggeram, pelan tapi seram. Karena semua situasi itu membuat ketakutanku memuncak. Akhirnya, aku lihat semuanya menjadi gelap. Dan setelah itu, aku benar tidak ingat apa-apa lagi. Hingga akhirnya saya terbangun saat mendengar suara ketukan pintu. Saat saya buka, ternyata ketukan pintu itu berasal dari Pak Asep. Saya melihat jam sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Dengan cepat saya bergegas membersihkan diri. Namun saya tidak menceritakan kejadian semalam yang saya alami tersebut. Hari-hari selanjutnya saya tidak tinggal sendirian lagi di mes. Karena waktu itu Pian sudah datang. Dia juga tinggal di mes seperti saya. Namun selama bekerja ini, seringkali saya merasakan tidak nyaman. Karena saya merasa seperti ada yang memperhatikan saya. Tentang bayangan hitam itu, saya pikir tidak pernah melihatnya lagi. Namun siapa sangka, pada suatu malam, ketika waktu itu saya terpaksa harus kembali ke ruang kerja karena ada barang yang tertinggal. Ketika sudah berada di lantai atas dan barang yang saya maksud sudah dalam genggaman tangan, tentu saja waktu itu saya langsung hendak turun dan kembali ke dalam mes. Namun, betapa terkejutnya ketika saya hendak turun, saya melihat bayangan hitam itu muncul lagi. Dia berdiri di lorong menuju tangga. Lorong itu adalah satu-satunya jalan yang harus saya lewati kalau mau turun. Tak ada jalan lain lagi. Beberapa saat lamanya aku hanya diam berdiri dan terus memperhatikan sosok hitam itu. Sosok hitam itu akhirnya menghilang. Dengan bergegas,
Saya langsung berlari ke dalam mes. Waktu itu Pian sudah dalam keadaan tidur. Saya langsung saja tidur dengan cepat-cepat supaya bisa melupakan ketakutan tersebut. Selain bayangan hitam, ada beberapa penampakan dalam bentuk lain. Dan ternyata bukan hanya saya saja yang melihatnya, tapi rekan kerja lain juga. Ada satu sosok yang paling saya takuti. Menyebut namanya juga saya tidak berani. Menurut cerita dari beberapa teman, sosok seram ini beberapa kali muncul di lingkungan kantor. Ada yang pernah melihatnya di ruang rapat, di lantai 1, dan di ruangan lainnya. Ada juga yang bilang pernah melihat berdiri di bawah pohon mangga yang berada di belakang. Pokoknya seram. Namun saya belum pernah melihat penampakannya tersebut. Sampai akhirnya saya mengalami satu peristiwa yang melibatkan sosok tersebut. Pada suatu malam, waktu itu saya baru pulang dari acara di Bandung Timur. Belum terlalu malam, masih pukul 10 malam waktu itu. Saat itu saya tahu kalau Pian pulang ke Jakarta, jadi saya sendirian di dalam mes. Setelah memarkirkan mobil di depan kantor, saya lalu berjalan ke belakang. Tapi sebelumnya, saat saya masih di dalam kendaraan, saya melihat Pak Asep masih membereskan ruang di depan kantor. Saya hanya bertegur sapa di dalam kendaraan. Melihat masih ada Pak Asep, saya jadi tenang, jadi gak terlalu takut karena kesendirian. Saya yang waktu itu sudah sangat lelah, sesampainya di mes, ingin rasanya langsung tidur. Namun waktu itu saya memutuskan mandi dulu dan kemudian beristirahat. Dan benar saja, setelah mandi aku langsung rebahan di tempat tidur dan langsung terlelap dalam mimpi. Tapi tidak sampai pagi. Entah pukul berapa saya malah terbangun dari tidur. Ada suara seperti itu di jendela kamar. Seperti ada yang sedang mengetuk-ngetuk dari luar. Karena itulah akhirnya aku terbangun. Masih setengah sadar. Saya bertanya di dalam hati, suara apa itu? Terdengar berulang kali dengan jeda yang cukup lama. Namun saat itu, saya belum berani mendekat. Jujur saja, saya tidak ada nyali waktu itu. Malahan waktu itu saya langsung menarik selimut dan menutup seluruh badan karena saking ketakutannya. Ingin rasanya mengabaikan lalu tidur lagi. Tapi kenyataannya saya tidak bisa. Karena saya bukan orang seperti itu. Hingga tak berapa lama suara ketukan itu mulai menghilang. Di situ aku mulai sedikit tenang. Aku mulai bangkit dan duduk. Namun tak berapa lama di balik jendela kayu tersebut terdengar suara yang cukup menyeramkan. Suara itu seperti suara orang yang menggerap. Jendela kamar yang bentuknya merupakan jendela kayu dengan lubang-lubang kecil memanjang menjadikan suara itu terdengar cukup jelas. Sekali lagi aku dibuat sangat ketakutan waktu itu. Dan tak berapa lama setelah suara menyeramkan itu, suara ketukan di jendela itu kembali berbunyi. Hingga akhirnya aku tak tahan lagi. Pelan-pelan aku mulai berjalan keluar kamar. Saat sudah sampai di ruang tengah, aku hanya diam karena bingung harus berbuat apa. Hingga akhirnya aku mulai berpikir untuk pergi saja ke mobil dan meninggalkan tempat ini, entah kemana. Yang penting harus keluar dari tempat ini, walaupun harus tidur di pom bensin waktu itu. Aku lalu ambil kunci mobil, dan setelah siap melangkah, langkahku mendadak terhenti di depan pintu. Ada timbul rasa keraguan untuk membukanya, entah kenapa. Tapi tekadku waktu itu sudah bulat, aku harus pergi dari sini. Tangan kananku sudah memegang gagang pintu. Namun entah kenapa, aku ada rasa penasaran untuk melihat keluar terlebih dahulu. Hingga akhirnya tangan kiriku perlahan membuka tirai jendela, membuat celah untuk mengintip. Saat aku lempar pandangan menyisir seluruh luar rumah, dari teras sampai batas jangkauan penglihatan.
Terus aku perhatikan setiap sudutnya, sampai akhirnya pandanganku berhenti ketika ada sesosok yang sedang berdiri di bawah remang cahaya. Berdiri di jalur sebelah kiri yang akan aku lewati kalau hendak menuju ke depan kantor. Di samping bangunan kantor, aku melihat makhluk yang paling aku takuti. Aku melihat pocong, jarak yang cukup jauh, kira-kira 20 meter. Ditambah pencahayaan yang kurang, tapi aku masih bisa melihat dengan jelas sosok menyeramkan ini dalam keremangan. Dia berdiri diam seperti sedang memperhatikan. Refleks aku langsung menutup tirai dan mundur beberapa langkah. Jantungku langsung berdetuk kencang. Keringat dingin mulai bercucuran. Namun aku waktu itu bertekad untuk tetap pergi. Tapi entah bodoh atau bagaimana, kemudian aku malah kembali mendekati jendela, lalu membuka lagi tirai tersebut. Dan ternyata pocong itu masih ada, tapi posisinya berbeda. Kali ini lebih dekat daripada sebelumnya. Kira-kira hanya tinggal 10 meter jaraknya dari tempat saya mengintip. Aku semakin jelas melihat penampakannya, semakin jelas melihat wujudnya. Sosok pocong itu berbalut kain putih kusam dengan ikatan di beberapa tempat. Aku nyaris menangis waktu itu. Aku lalu nekat mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa untuk membuka pintu. Kemudian setengah menunduk, aku berlari melewati jalur yang ada di sebelah kanan kantor. Dari sudut mata aku bisa melihat kalau pocong itu masih ada, masih berdiri di depan bangunan mes. Sesampainya di depan, aku langsung masuk ke dalam mobil dan menancap gas mobil tersebut untuk meninggalkan kantor dan mes seram itu untuk malam itu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para penonton yang masih terus setia menonton channel Keramat Horor ini. Saya ucapkan beribu terima kasih. Semoga kalian terus dilancarkan jalan rezekinya. Dan juga bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.